Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah SMP 61 Bangli, dan juga yang saya hormati dewan guru dan seluruh staf tata usaha SMP 61. Dan selawat serta salam bagi Nabi Muhammad SAW Faktor 15 dan Allah sebagaimana kita masih diberikan kesehatan jasmani untuk dapat hadir berkumpul di ruangan SMP ini. Dan langsung aja ya. Di sini Pak, Bapak Ibu sekalian, kajian kita maaf ini. Kemarin saya ada pelatihan di Jambi di BPTK Jambi tentang 7 jurus BK. Dan ini salah satu tugas kami. Tugas kami adalah mengimplementasikan dengan berkas jawab salah satu dari 7 jurus BK ini. Jadi Bapak, ya, saya sendiri minta izin dulu ya. Mungkin kalau ada guru-guru nanti saya minta izin. Nah di sini untuk 7 jurus BK itu sendiri ya, sebenarnya kalau dari pelatihan kemarin, sebenarnya ini lebih diperuntukkan untuk guru BK dan guru non-BK. Cuma dalam modul-modul tentu selalu tertulis guru BK dan non-BK. Jadi di kemungkinan untuk seluruh guru dan guru itu agar bisa ini menguasai 7 jurus BK. Itu bukan guru BK saja. Kenapa sekarang kan sudah ada namanya guru wali, guru apa kan? Jadi kita bagaimana cara kita menangani permasalahan siswa itu secara mendalam lagi. Jangan setiap permasalahan itu ada dari dengan guru BK itu sendiri. Bukan ditangani dengan guru BK. Jadi setelah tadi antara guru mapel, wali, guru kelas, itu semuanya harus ada kerjasama sebenarnya. Kerjasama dalam menangani permasalahan yang ada pada siswa itu. Dan juga ya untuk kali ini saya akan mengimplementasikan jurus ketiga, gitu kan. Kalau semuanya mungkin bisa sampai sore itu. Gitu. Jadi untuk jurus ketiga ini adalah tumbuhkan resiliensi. Nah sebelum itu Bapak sebelum itu saya ingin tanya, ada yang tahu nggak apa itu resiliensi? Ada yang tahu nggak sebenarnya? Belum tahu. Jadi belum tahu sama sekali. Nah, jadi karena kita karena banyak yang belum tahu, jadi kita membuat permainan saja. Nah, jadi buat permainan supaya sebelum kita mau masuki materinya kita buat permainan dulu gitu. Gak apa ya Bapak kan? Oke. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 guru dan 4 guru cowok. Jadi saya buat 2 kelompok aja nanti. Nah ini 2 kelompok ini, 1. Bapak-bapaknya sudah? Nah. Nah, permainan seperti ini, Bapak Ibu, ya. Saya minta tolong ya, kepada Bapak sekalian, ini membuat 2 kelompok. Tadi sudah diberikan lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kenal. Kita membuat permainan, membuat menara. Di mana di bawah? Masih, Bapak mau di bawah jadi di meja jadi, gitu kan? Ya. Buat bagian ini ya, buat menara setinggi mungkin kan? Betul. Dan juga ini. Bawah nampak dah? Enggak, nampak lah. Kalau sini nampak. Sini nampak lah.
Oh, boleh pakai double tape. Double tape-nya cuma segini ya, Di. Enggak usah lah pakai double tape. Mudah mulu pakai double tape. Terus Nah. apa, Pak? Ini. Kau pakai double tape. Nggak boleh nyontek ya. Nah, itu seperti itu, bentuk bakaran seperti itu ya. Harus sama seperti itu. Ya, bos, ini ya. Oh, harus sama. Kirain boleh bagus kayak. Bisa juga. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kartu kalian jatuh tadi, apa yang kalian rasakan sebenarnya? Nah, kesel, apa lagi? Kecewa, oke. Apa lagi? Sebel, Pak. Sedih. Oh, oke ya. Jadi ini salah satu apa namanya? Ini dari materi kumpulkan resiliensi. Ini ada What does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerron, come on up, please. I'm going to give Jerron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerron? Bahkan datang saudara suaminya kan ya jelasin. Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if you make the toy fall down, it can get up very, very fast. Very nice. Seperti ini ya. Oke. Nah, dari video tadi yang sudah saya tampilkan tadi ada nggak? Baik. Kira-kira itu tentang apa, Bapak, Ibu? Orang? Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan. Menjelaskan. Hah?
resilience tadi. Seberapapun hebatnya kita berusaha dijatuhkan orang, kita harus berusaha juga secepat mungkin untuk bangkit kembali. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, guru bahasa Inggris baru kita dia. Dia ngerti soalnya tadi. Wajar dari sini itu ternyata Ini dia. Sebelum membuat individu dalam beradaptasi dengan baik. ini dia. Resilience itu adalah kemampuan kita untuk bangkit dari masalah-masalah yang sedang kita alami misalnya. Bisa itu trauma, masalah yang buat kita stres gitu. Mungkin di tahun 2001 dulu kan kita banyak yang stres ini kan, itu pasti itu kan. Jadi alhamdulillah kita di sini sudah bisa menghadapi atau bangkit lagi dan alhamdulillah juga kita sudah bisa lulus P3 COVID. Nah ini ya, contohnya satu lagi, video singkat saja. This is the moment that Heather Dornagen brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-meter race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her. Completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to grab her. Heather's teammate used the clutch as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely happened. Heather got up and started chasing down the pack. Nah ini dia salah satu contoh dari tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Nah kita lihat dari kan video tadi kan bahwa pelari itu kan dia terjatuh kan, terjatuh kayak ada luka sedikit sini. Nah tapi dia mungkin mikir, oh dia selama ini sudah berusaha, sudah latihan, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti perlombaan itu. Nah, jadi dia dengan pantang menyerahnya dia mengejar lagi. Walaupun sudah tertinggal jauh, dia yakin dengan kemampuan dia tadi, jadi dia di menit-menit detik-detik terakhir dia bisa untuk jadi juara. Nah ini salah satu contohnya juga mengapa daya lenting itu penting kan. Di sini kan pasti banyak sekali ini. Contohnya itu sering diejek tak punya ayah, anak SD dibagi-bagi tewas bunuh diri itu biasanya orang yang mana ya, mungkin dia tidak bisa mengendalikan emosinya mungkin itu. Jadi dia sekali dibully, habis kata kalau bahasa kita itu pikiran pendek gitu. Dan juga ini tahan dibully, anak sebagai anak yatim siswa juga bunuh diri itu. Nah ini mungkin juga hati-hati bapak-bapak. Nah, ini siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Nah, itu salah satu contohnya kan, mungkin orang-orang yang tidak bisa mengendalikan pola pikir itu dia sendiri. Oke, lanjut saja ya Pak. Nah, oke kita aja. Di sini ada pola pikir bertumbuh sejak dalam diri pikiran. Ada cerita si kembar. Si kembar tuh ibaratnya ini dia. Peak mindset dan growth mindset. Nah, mungkin ini kemarin sudah dijelaskan juga dengan Pak Iqbal ya. Peak mindset itu apa, growth mindset itu apa. Nah, di sini misalnya peak mindset, saya bisa sukses jika punya bakat. Nah, kalau dia pola pikir berkembang, itu growth mindsetnya itu, oh saya bisa sukses dengan berusaha itu. Nah, kalau peak mindset itu lebih ke pemikiran tetap, jadi pikiran sudah. Kalau dari segi kegagalan, saya menyerah. Nah, kalau growth mindsetnya, saya akan mencoba lagi itu. Nah, yang ketiga, kesulitan. Saya tidak bisa, saya belum bisa. Gitu.
kalau menghadapi masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Kalau growth mindsetnya itu solusi apa yang bisa saya upayakan. Nah ini juga biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin anak-anak juga kan. Saya kalau sering dikritik biasanya karena sakit hati kan. Nah, kalau kita berpikir secara mindset atau pola pikir kita berkembang itu, saya terima kasih, saya akan memperbaikinya itu. Jadi bagaimana mengolah pola pikir itu lebih ke depan lagi. Nah, ini ada salah satu kuis ya. Nah kira-kira menurut Bapak mana yang growth mindset, mana yang fixed mindset ini? Ini baca dah Bapak? Baca dah. Nah yang pertama itu, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu. Fixed. Oke. Yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Nah itu. Pick apa bro? Oke. Nah, yang ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Growth mindset. Oke. Jadi pick growth. Yang keempat, saya cenderung menghindari tantangan karena saya terlihat bodoh dan gagal. Pick. Oke. Yang kelima ya. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Pick growth. Oke. Dan seterusnya, usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Growth. Pick. Bapak Pawal. Apa tuh? Baca lagi. Pawal. Oke. Yang terakhir, bakat alami adalah faktor penting dalam mencapai kesuksesan. Pick growth. Pick. Oke. Lihat ya. Jadi yang growth-nya tadi ada berapa? Ayo, sebelum kita lihat jawabannya ada berapa? Growth. Coba. 1, 2, 3. Oke. Oke, benar. Nah, di sini ada neoplastisitas atau asa kita terus tumbuh. Nah, di sini ada ini kan. Neoplastisitas itu adalah mekanisme biologis yang mendasarkan growth mindset atau pola pikir berkembang tadi. Sedangkan setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk atau membuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan dan pengetahuan baru. Jadi kalau kita berpikir secara growth mindset, berarti di otak kita ini akan tumbuh sel-sel baru untuk keterampilan baru yang pengetahuan baru yang kita lakukan. Maksudnya. Nah di sini ada kelas A dan kelas B. Di sini pujian mengacukan referensi. Nah, biasanya bapak-bapak di sini dan ibu-ibu sini enak banget pujian, apa enak didukung sebenarnya? Nah, kalau ibu-ibu biasanya pengen dipuji sama bapak-bapak jauhnya. Nah itu. Nah, cuma kalau dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira enak dipuji apa enak didukung sebenarnya? Nah, coba ada yang bisa jelaskan apa ini? Coba, ini ada bapak. Kalau menurut saya enak didukung karena tanpa dukungan kita tidak bisa menghadapi kehidupan kita ke depannya. Makasih, coba itu. Saya jelasin sedikit sebenarnya kenapa dipuji itu menghancurkan referensi. Kenapa? Biasanya kalau kita dipuji itu maaf ya Bapak Ibu sebenarnya kalau kita sering dipuji biasanya kita tuh gimana? Misal kita di sini misalnya kalau ada anak misalnya kan
juara satu misalnya kan, kita puji, kamu hebat gitu kan. Nah cuman kamu hebat, kamu mungkin dia dipikir dipuji-puji, jadi dia takabur, misalnya kan, takabur, dia tidak mau lagi belajar karena dia mungkin menganggap dia itu merasa pintar, nah, jadi tiba-tiba ada kawan yang belajar terus, nah dia kalah sama kawannya itu, gitu. Jadi itulah kenapa dipuji itu lebih merusak atau menghancurkan resiliensi itu. Oke. Lanjut. Nah ini dia, pujian dan dukungan. Misalnya di sini kan, ada berapa ya? Beberapa nih. Yang misalnya itu aja masuk. Orang bisa kita langsung ya. Orang dewasa sebagai subjek, ibu, bapak bangga padamu. Anak sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu. Nah, jadi kalau orang dewasa ini, bapak ibu bisa dipuji ya, bapak ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Nah, sedangkan dukungannya, misal ibu, bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan, begitu. Aja kan? Nah di sini, yang terakhir ini ada tugas sedikit ya dari saya. Sebelum minta maaf ya bapak. Nah di sini saya minta tolongnya tulis di kertas satu lembar bapak-bapak sekalian. Nah itu untuk yang terakhir kan. Terakhir. Di sini ada apresiasi, koreksi dan apresiasi. Nah di sini misalnya kita ya udah bapak silakan Bu. Nah ini ya, misalnya saya kasih satu contoh saja ya bapak ibu. Di sini dia apresiasi, koreksi dan apresiasi. Nah, di sini ada diawali oleh apresiasi, di tengahnya ada koreksi dan diakhiri oleh apresiasi lagi. Ini namanya piknik burger atau kalau dalam BK-nya kan. Nah apresiasi itu misalnya kita dengan anak misalnya seperti ini, kamu hebat ya itu. Kamu hebat maju di depan tadi, walaupun masih ada kesalahan kesalahan dalam maju tadi, tapi kamu sudah bisa. Nah, apresiasi lagi, tapi kamu sudah berani untuk maju ke depan tadi gitu. Jadi saya minta tulisannya sebuah kegiatan bapak-bapak sekalian, apresiasi ini seperti apa, koreksinya seperti apa, dan apresiasinya lagi apa itu. Nah, dan usah digambar nggak apa-apa, langsung saja dibuat apresiasi itu nggak apa-apa itu. Ini ya, contohnya seperti ini ya, bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaik kamu. Contohnya seperti itu kan. Nah, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Nah, apresiasi lagi itu, bapak percaya kamu pasti bisa. Jadi kita tuh ibaratnya kasih pujian, dikoreksi, kasih pujian lagi gitu. Nah, jadi saya minta tolong bapak-bapak buat saya kasih waktunya 2 menit ya, Bapak.
Ada yang sudah? Pak Iqbal sudah? Belum, Pak. Awal? Belum, Pak. Mas Ruli sudah, Pak. Pak Sulis? Coba. Oke. Kalau ada yang sudah, coba bawa langsung aja itu. Boneki? Kalau ada yang sudah, boleh maju ke depan. Satu orang saja ada apa-apa. Oke, siapa yang sudah? Sudah Pak Iqbal? Belum, Pak. Belum. Tinggal lagi, Pak. Nah, ini cuma satu kan. Oh iya. Oke, siapa yang sudah? Boleh? Ibu Ayu? Ibu Dwi? Nah, silakan Bu Dwi. Kalau sudah? Siapa yang sudah? Silakan. Satu orang saja ya. Baiklah, mungkin saya akan menyampaikan sedikit bagaimana tadi tentang teknik burger, tentang apresiasi, koreksi, dan apresiasi. Untuk yang pertama, mungkin dalam pelajaran kita sehari-hari kita biasa mengapresiasi anak-anak kita ya. Dalam kegiatan pembelajaran misalnya ada anak mengerjakan sesuatu, ternyata pekerjaannya tadi tidak sesuai dengan instruksi. Jadi dia mengerjakan tadi, tapi kita tetap mengapresiasi pekerjaan mereka karena benar. Kemudian mungkin dia bisa pakai cici atau pakai apa, tapi tidak tahu arahnya dari bagaimana. Masih kita apresiasi, kamu sudah melakukan tugas kalian dengan baik. Tapi kita kasih koreksi mereka tadi. Coba seandainya kalian mengerjakan tugas ini secara sistematis. Bagaimana kalian mengerjakan tugas ini secara sistematis? Untuk apresiasi selanjutnya kita akan berikan kepada mereka. Dengan kalian melakukan tugas secara sistematis, mungkin tugas kalian ini akan lebih terarah. Bagaimana jawaban itu dari apa yang kita cari, apa solusinya, dan apa yang menjadi jawaban itu. Mungkin itu saja yang bisa saya ambil dari Contoh tiga itu sudah ya? Contoh apresiasinya sudah ya? Iya, apresiasi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya Ibu Dwi. Nah, itu mungkin salah satu contohnya. Bahwa daya lenting itu sebenarnya sebagai pendidik itu sebenarnya kita harus tahu sebenarnya itu kan. Nah, itu bagaimana kita mengapresiasi siswa, bagaimana cara kita mengkoreksi siswa itu kita harus tahu ya. Karena kita nih jujur ya sebagai dewan guru, sebagai kita kebanyakan mengkoreksi daripada mengapresiasi itu. Nah, jadi sebagai pendidik kita harus menguasai itu. Nah, itu. Dan juga kita harus tahu juga bahwa siswa-siswa yang bermasalah itu, nah bagaimana kita cara menanganinya. Kalau memang sudah tidak bisa kita lagi ditangani lagi misalnya dengan kita kan bisa dikerjakan dengan guru BK, guru lokasi, waktu prosessual, nah itu kan. Tapi kalau kita memang sudah tidak bisa lagi menangani permasalahan anak, kita alihkan kasus kita ke
pastikan kemana, apakah ke polisi atau ke dokter itu kalau memang kalau kita sudah di sekolah tidak bisa lagi. Nah, lanjut boleh. Sebenarnya dan yang terakhir mungkin kita ini kan setiap orang pasti ada masalahnya. Jadi walaupun seberat apapun masalah kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita harus meningkatkan pola pikir kita itu. Jangan kita selalu berpikir tetap tadi kan dikit-dikit menyerah, dikit-dikit tidak sanggup, tidak bisa, itu jangan. Jadi kalau bisa mungkin ada yang kita selalu berpikir think mindset tadi. Nah, kita usahakan belajar, jadi mengolah pola pikir kita itu supaya kita jujur baik. Kalau jadi guru itu kan pasti baik tekanannya kan, tekanan kadang kita dikit-dikit banyak siswa masalah kita kadang menyerah gitu kan. Nah, padahal kita harus cari solusi lain itu bagaimana untuk orang siswa itu. Walaupun banyak masalah, kata orang tuh walaupun banyak masalah dan kita mungkin juga tidak bisa berbicara dengan orang lain, ya pasti kita bisa berbicara dengan pecinta kita, ya pasti itu. Kata orang itu kan kita punya kendali, Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya solusi itu. Jadi walaupun sebenarnya masalah kita, ya balik lagi ke atas tadi. Kita berdoa, berbicara, bagaimana kita mengungkapkan permasalahan ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mungkin cukup sampai di sini ya untuk penerapan studi jurus BK. Mungkin ada yang kurang, mungkin ini kita perbaiki lagi bersama itu. Jadi saya akhiri mungkin cukup sampai di sini. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada contohnya jadi fasilitas.